isunya hantunya mereka tuh selalu bersinggungan dengan investor. Di Aceh waktu itu dengan bagaimana senjata ya, senjata, lalu juga di Sunda daerahnya beda lagi hantunya. Jadi tiap daerah punya hantu yang beda-beda sesuai tergantung dengan masalah sosialnya mereka ternyata. Nah di Jakarta menariknya premanisme. Nah itu ternyata relate juga dari masa lalu sama masa sekarang. Nah, sulit banget karena ini berani menurut saya dan lumayan cukup kritis. Beraninya ini sesuatu yang saya dari Titi Mangsa dan kerja sama-sama Bakti Budaya Jarum Foundation juga nggak pernah melakukannya gitu. Biasanya kan kita betul-betul klasik dari cerita-cerita sastra yang indah, yang kalimat-kalimat berbunga yang puitis, yang ceritanya kisah cinta, yang apa. Tapi ini peristiwanya yang sastranya itu ada di dalam peristiwa itu. Menurut saya ini tantangan tersendiri karena ini kan pertunjukan ke-63, kita pengennya sustain panjang, makanya saya juga menggandeng yang biasa Pindro sekarang jadi produser, yang biasa di ticketing sekarang jadi impro, dan semua ada beraneka ragam apa ya proses gitu, proses kerja. Pengennya juga kan di Titi Mangsa ini bukan milik saya, tapi milik bersama, kita berkolaborasi. Pengennya panjang terus nafasnya ya, jadi kita harus upgrade terus juga. Padahal kita tuh risetnya ini udah dari setahun yang lalu gitu, dan saya bikin sandiwara sastra urban legend itu bahkan dari 2 tahun yang lalu. Tapi memang kan horor itu sesuatu yang selalu ada ya, dan maksudnya selalu menarik dan selalu menarik banyak penonton gitu. Dan filmnya sendiri aja tuh selalu booming lah kebanyakan kalau bikin horor gitu. Nah ini tuh lebih ke karena kita nggak pernah bikin ini, penasaran aja saya pengen bikin, dan kebetulan kita punya riset yang panjang tentang urban legend untuk program Sandiwara Sastra untuk podcast. Karena naskah kita bertumpuk 10 dengan riset panjang dari penulis yang bagus-bagus. Sampai sekarang belum selesai. Masih ada 2 daerah lagi. Dari 2 daerah lagi yang belum selesai. Bahkan dari Jawa aja. Kalau memang ternyata ini kan apa ya, memberikan perspektif lain, kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak bisa dapatkan di dalam film atau audio. Yang pasti memang satu, kebanyakan juga memang ada backgroundnya. Memang kalau kayak Aryo Bayu, dia memang sekolahnya teater. Chelsea dari SMA suka ikut teater, tapi kadang-kadang kan bagaimana merawat keaktoran itu di dalam industri ini juga kan nggak punya banyak pilihan. Jadi ini ibaratnya bisa nge-recharge lah. Nah kalau Mika memang belum pernah, tapi dia selalu tertarik gitu. Begitu juga dengan Gusti gitu. Tapi kayak Rahayu Saraswati kan orang kenalnya dia politikus, tapi dia tuh sebetulnya tuh aktor teater gitu backgroundnya. Jadi dan orang-orang teaternya juga yang terlibat yang memang orang-orang yang saya kagumi, jadi bisa saling lintas lah. Nah saya menurut saya kan kadang-kadang dalam pekerjaan industri perfilman, series dan lain sebagainya waktu terus dikejar, kita bikin ini itu. Nah teater bisa menjadi salah satu pilihan untuk kita bisa ikut workshop kayak ada apa ya, menepi sebentar untuk menggali keaktoran kita sampai akhirnya bisa kembali punya motivasi ketika balik lagi ke industri. Kan kalau di luar negeri biasanya bosan ngejar yang box office, terus mereka lari dulu ke teater istirahat baru balik lagi, jadi lintas. Pengennya juga lama-lama begitu, jadi industrinya growing, dari segi keaktoran kita juga growing up gitu. Belum jadi industri karena memang ya, tetapi ini peran serta sponsor juga sekarang perlahan tuh sudah mulai tertarik. Ada yang merasa kayaknya teater sesuatu hal yang menarik ya, bisa bukan hanya memberikan responsibility untuk sosial, tetapi pilihan alternatif dunia hiburan kita itu yang punya banyak bisa pulang itu tuh ya, ada ruang diskusi itu adalah teater gitu. Oh ya, saya mau cerita di pertunjukan ini seminggu yang lalu kita jualan tiket. Itu hari pertama kita menjual 1.200 tiket. Dalam sehari berarti kan industrinya lumayan cukup. Sudah malam kemarin kita di Solo lebih lagi. Sampai jebol server gitu.
Jadi Yang sama itu ya, apa sama Nicholas iya, yang Saputra itu kita ya? produce berdua itu Titi Mangsa dengan beberapa pihak itu juga sold out lumayan cukup cepat juga. Nah ini tinggal 10% lagi dari jumlah tiket, menurut saya satu harapan yang sangat iya, yang sangat luar biasa gitu, sangat menarik gitu, membuat kita jadi oh bukan kita bisa tunggu gitu. Karena kan kalau di luar negeri bukan cuma teaternya diedukasi, penontonnya aja diedukasi dari TK. Dari TK aja tuh udah dibiasain nonton teater, mengapresiasi, mau bayar tiket. Tadi kita pelan-pelan nih orang mau bayar tiket dan lain sebagainya. Dan ternyata banyak kok yang mau, cuman kadang-kadang bagaimana cara mengkomunikasikannya. Nah ini saya kan tadinya bikin karena memang saya suka sastra. Panggung teater adalah salah satu alternatif yang memberikan kemungkinan itu dengan budget yang cukup fleksibel. Tapi buktinya sekarang saya sampai 63 pertunjukan yang dibikin nanti. Jadi mau nggak mau ya bukan soal jadi merasa harus, tapi kayak ekosistem yang sudah dibentuk ini harus diteruskan gitu. Yang pasti tidak ada suara perempuan yang hihihihi itu nggak ada. Tapi tadi kan ada reka adegan sedikit bagaimana Arya menyampaikan dialognya macam-macam. Dan secara artistik juga menarik banget karena pimpinan artistiknya juga orang yang sangat saya kagumin. Ada Mas Celing dari Teater Relasi dan ada Mas Iskandar Nugin dan juga ada satu perempuan lagi yang dimana akan berkolaborasi untuk memberikan warna lain di dalam artistik. Ini anggap saya nggak mau ngomong horor ya, tapi live menegangkan, jadi bisa ngelihat langsung gitu. Itu kayak pernah kan kalau kayak horor kayak di Miss Cici, saya suka nonton juga bagus ya, yang ada hantu terbang dan lain sebagainya, sangat menarik gitu. Dan kita memberikan alternatif ya, nggak pernah tahu ya, maksudnya yang pasti kan kekaryaan selalu berkembang dan punya destiny-nya gitu, jadi nggak menutup apa-apa. Saya seneng banget adalah banyak aktor film, aktor teater bermain menjadi satu, lintas disiplin menjadi satu, dan penonton begitu antusias sehingga ekosistem pertunjukan ini bisa panjang dan memberikan alternatif lain untuk dunia kesenian yang ada di tanah air. Kalau suami sendiri memang kan dari kecil karena dia dulu tinggal di Australia dan ayahnya mengelola beberapa museum, jadi dia memang sangat dekat dengan tradisi, dengan budaya pertunjukan, jadi itu udah tentu akrab dengan dia, jadi dia sangat juga appreciate dan mengerti apa yang saya kerjakan. Nah kalau anak-anak karena kebetulan saya tinggal di desa ya, saya tinggal di Bali, jadi dia memang terbiasa melihat seni-seni yang tradisi gitu, jadi dia memang sering melihat bagaimana tarian, cara tutur, gerak dan lain-lain itu adalah bagian dari ekspresi gitu. Jadi anak-anak saya ya memang ya dari kecilnya juga mereka mainnya di panggung, di backstage, jadi melihat itu udah sesuatu hal yang membanggakan buat mereka, sesuatu hal yang menyenangkan gitu, bahwa ruang seni adalah ruang yang paling efektif untuk berkomunikasi secara kemanusiaan dengan siapapun. Kayaknya sih ya tapi saya nahan-nahan ya kayaknya sekolah yang utama, tapi misalnya kayak kemarin sudah malah anak saya yang paling kecil jadi figuran ikut wabah karena dia memang senang karena selalu ada di lokasi pentas pas latihan, jadi akhirnya dia ikutan gitu. Tapi mereka suka pentas lebih ke untuk tradisi. Kalau di Bali kan ada yang namanya gotong royong ayah ya, kayak ketika kegiatan-kegiatan adatnya dia suka ikut. Memang yang laki-laki suka tari kecak, yang belajar tari baris, yang perempuan memang menari. Jadi ya kita nggak pernah tahu ya, tapi kalau bisa sih ya hanya untuk hiburan, asal tidak bentuknya tanggung jawab ya untuk mencari nafkah. Jangan biarkan itu orang tuanya, tapi untuk dia mengeksplorasi diri, bermain-main. Salah satu pilihan bermainnya dengan tradisi dan kesenian, kenapa tidak? Kalau mengarahkan tidak, tapi itu bagian kehidupan kami ya. Jadi dia melihat bahwa itu bagian dari kehidupannya.